Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Valene Valid di Mikrotik Channel Preparation, di mana kita akan memasuki bab IP address and subnetting. Sini kita akan belajar pengenalan IP public, IP private, threshold dan class subnetting, kasus subnetting, konsep block subnet, IPv4 delivery type, dan konsep router dan switch. Pengenalan: ketika suatu perangkat ingin terhubung dengan perangkat lainnya, baik itu menggunakan wire atau wireless, tentu saja menggunakan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebut yang dinamakan IP address. Contohnya seperti ini: 192.168.1.1.1 ya, dan ini 192.168.1.1.2, dimana ini ada offset terdapat 4 ya, dimana ini adalah angka desimal dari 0 sampai 255. Ada IP misal ada, kita akan menggunakan 12, kita akan menggunakan 8 ya, mana kita menggunakan IP 192.168.1.1 sekian ya. Ini yang jelas gambar ini, ini grafik kita jelas gambar sampai 256, dimana itu kita akan pelajari di bab subnetting. Yang apa itu subnetting? Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dan jumlah host yang lebih sedikit. Jadi subnetting membuat skala dengan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP atau IP classes A, yakni A, B, dan C yang sudah disebut. Kita masuk ke IP publik dan IP private. Ya, mudahnya IP publik itu IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja, misal facebook.com, youtube.com, tiktok.com, instagram.com, dan lain-lain. Maka secara tidak sadar kalian itu mengakses IP publik masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asal device kalian terkoneksi dengan ini. Juga ada alamat IP private. IP private ini biasanya digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai network address translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan dimana IP private memiliki memiliki 3 kelas, yaitu A, B, dan C. Dimana kelas A memiliki alamat 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Kelas B 172.16.0.0 sampai 172.31.255. Juga kelas C yang sering digunakan yakni 192.168.0.0 sampai 192.168.0.0. Nah, masuk ke masuk ke threshold dan classless. Kita
masuk ke dashboard dan level subnetting yang seperti kalian saya jelaskan tadi, ada IP sendiri dimana IP WASDIK itu memiliki kelasnya tersendiri, jadi ada 5 kelas A, B, C, dan E, dimana nilai akses perkalian ini 0 sampai 122, 0 sampai emas 255, dan CIDR /8. Saat ngomong secara sendiri, dimana default sampai mesh dengan CIDR itu sama. Yang bedanya itu CIDR biasanya digunakan di Brotix, sedangkan sampai mesh di Cisco. Nah, jika selain yang ditentukan maka itu ditentukan lagi publik, mana tidak ada. Nah, di sini termasuk IP publik ada. Kita masuk ke subnetting atau kita belajar dulu apa itu subnetting. Di subnetting ini ada traffic atau subnet mask yang saya coba tadi. Ini menentukan jumlah hari yang nah, dimana traffic ini biasanya digunakan di Brotix, sampai Naspi di Cisco. Ada IP network, jadi tanda alamat pada dengan IP broadcast. Alamat yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada di jaringan tersebut. Karena IP yang digunakan misal X. Kita langsung masuk ke kasus subnetting. Dalam sebuah kasus kita mencari IP yang akan digunakan dalam sebuah ruangan, yaitu menggunakan 12 misi. Bagaimana caranya? Kita menggunakan perpangkatannya. Kita cari 2 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 12 tapi tidak kurang dari 12. Dengan seperti ini saya menggunakan 2 pangkat 4 yang hasilnya adalah 16, jadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 jadi 16. Langsung ke praktiknya. Ini 32. Kalau buat mobil kenapa paling 32? Karena bit dari IP itu 32 ya, IPv4. Kita kurangi 4 yang dimana 4 itu angka dari 2 tadi, lalu kita hasilkan hasilnya jadi 8. Kita hasilkan lalu ada total IP yang digunakan. Ini 2 pangkat 32 kurang 28, jadi 32 kali tadi dari bit dari IPv4 kali 28, yakni hasil dari traffic tadi. Hasilnya itu 2 pangkat 4 yang hasilnya 16 sampai ada seperti awal. Jadi kita mencari subdestinasinya yang ini juga ada, jadi 256 kurangi 16. Ini harus dulu kalau teman-teman itu kok 256, karena 256 itu adalah maksimal IP yang bisa digunakan. Kita harus 255.255.255.255. 255 ini yang 3 di awal itu memang seperti itu, yang dimana kita hanya memasukkan di busnya. Jadi kita ke IP network yang pertama yaitu 0, lalu 16, 32, dan 64. Ini kelipatan kurang lebih seperti ini. Lalu juga ada IP broadcast, dimana ini IP akhir atau IP kedua setelah di network. Nah, ini yang dikurangi dari IP networknya, kurangi 16, 12, 32, 31, nambah jadi 63. Lalu kita akan mencari IP range. Ini ada 3 blok. Misal saya akan menggunakan blok pertama, yakni 15. Kita ambil contoh, kita memakai kelas B ya, ini 172.16.9.0 sampai 172.16.9.15. ini IP tadi. Lalu kita kurangi lagi, jadi 172.16.9.1
di mana satu itu angka skalanya ya seperti teman-teman tahu. Lalu juga 1 sampai 1,2,16,9 dan dimana 14 ini hasil pengurangan dari 15 kali 1. Ini kita langsung lanjut ke materi berikutnya. Konsep blok subnet. IP network dan IP broadcast itu diibaratkan seperti suatu ruangan yang dimana setiap blok subnet memiliki IP Dewi, bintang kecilku yang pilu, coba pahami arti hidupku. Di setiap langkah dari arah yang kau pilih, untuk dapatkan yang kau cari. Dewi, berikanlah senyum itu, buat dunia takluk di kakimu. Walau 1000 tombak menghujam jantungmu, jangan pernah menangis. Dewi, rebahkan semua hatimu, padamkan api kecilmu. Sejenak terlelap dalam mimpimu, hingga pagi menjemputmu. Dewi, akan tiba esok hari, hitam rambutmu memutih. Biar perlahan waktu buktikan indah arti hidup ini. Kau arahkanku. Ya, sekian, terima kasih yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang jelas atau tidak jelas, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.